Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, perekonomian di Nusantara dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1905, terdapat organisasi yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang Islam dan pribumi di Nusantara, atau kasarnya menjadi pesaing pedagang luar pribumi. Penasaran gak sih apa organisasinya? Organisasi tersebut adalah Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disebut dengan SDI, yang kemudian beralih nama menjadi SI atau Sarekat Islam. Lalu siapa sih yang mendirikan SDI tersebut? Pada awalnya Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kyai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Lalu, apakah SDI hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja? Tentunya tidak. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Sarekat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Bayangkan saja, bagaimana pesatnya perkembangan SDI waktu itu. Tapi, ada suatu hal yang menarik. Walaupun Sarekat Islam mengalami perkembangan pada masanya, tidak menutup kemungkinan terjadi perpecahan di dalamnya. Kehidupan politik setelah tahun 1929, Sarekat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrik Joseph Maurice Sheffield pada tahun 1913. Satu tahun setelahnya, yaitu tahun 1914, Sheffield bersama Adolf Busch mendirikan Indie Social Democratic Freedom Inc. atau yang biasa disebut dengan ISDV di Semarang. Lalu apa sih tujuan didirikan ISDV tersebut? Tujuan dari SDV tersebut adalah untuk menyebarkan paham Marxis. Namun, anggota SDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Wah, boleh juga ya. Tapi sayang, Semaun sendiri tidak menyetujui jika Sarekat Islam harus mengirimkan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Sarekat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu si merah dan si putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. Si putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan, diketuai oleh Cokro Aminoto, sedangkan SI merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI merah ini menentang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi Sarekat Islam. Celah yang terjadi antara si merah dan si putih pun semakin meluas sesaat keluar pernyataan dari PKI yang menentang tentang adanya pan-islamisme. Nah, sedikit sejarah nih yang bisa kita kulik tentang SDI atau Sarekat Dagang Islam ini. Lalu bagaimana menurut kalian?